Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana tidak agung, bagaimana tidak mulia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama dan yang kedua, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 pada ayat ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka wajar kalau 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari yang agung, hari-hari yang mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang bernilai dan berguna bagi kehidupan manusia. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa, wal asri, demi masa, demi waktu, maka ini menunjukkan bahwa waktu adalah hal yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menegaskan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik di dunia, hari-hari yang paling utama di dunia. Beliau menyampaikan, afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashri, hari-hari dunia yang paling utama dan paling bernilai adalah 10 hari, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW dalam sabda yang lain juga menegaskan bahwa amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan pada hari-hari yang lain. Beliau menyampaikan, tidak ada amal solih, tidak ada hari-hari yang mana amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lebih baik dari jihad fisabilillah? Beliau menjawab, iya, lebih baik dari jihad fisabilillah, kecuali ketika seseorang keluar dengan harta dan jiwanya dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak kembali lagi, atau dia mati syahid. Ini baru bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia, adalah hari-hari yang berbobot. Kenapa? Karena di dalamnya ada hari Arafah. Kemudian 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang mulia juga. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lantas amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah memperbanyak taubat. Ya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan maksiat kita itu akan membuat kita berat untuk ibadah kepada Allah. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita bertaubat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian kita diberikan keringanan dan kemudahan untuk melakukan ibadah pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal solih. Amal solih secara umum yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah misalnya, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian sedekah,
kemudian puasa sunnah, itu semua ketika dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka lebih berbobot, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, "Ma min ayyamin afdalu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min ayyamil 'ashr." Tidaklah ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian beliau melanjutkan, fa'aktsiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah di dalamnya membaca tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, wa takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, wa tahmid, dan ucapan alhamdulillah. Ya. Mari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu bacaan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tahmid tahmid alhamdulillah, atau juga zikir-zikir yang lain. Itu semua akan bernilai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah puasa. Puasa secara umum yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu lebih bernilai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah puasa Arafah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah ini. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah sholat Idul Adha. Ini kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang keenam adalah berkurban. Ini bisa dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, terkait dengan dua ibadah ini, sholat Idul Adha dan juga berkurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang dimaksud dengan perintah sholat dalam ayat ini adalah perintah melakukan sholat Idul Adha, dan perintah berkurban dalam ayat ini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan tersebut sehingga kita bisa meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.